Dari seninya juga subjektif sih ya, kalau seni mah sama kayak agama, sensitif gitu kalau ngobrolin itu mah. Halo Sudut Kampus, saya Hari, masih di Sudut Kampus, dan sekarang masih ditemani sama teman dari kampus ISBI. Halo Yo. Halo, Ari. Salam pandeminya. Iya, salam pandemi. Bukan apa sih Yo di ISBI Yo? Karawitan. Karawitan. Apa sih yang membuat kamu tempat kuliah ini ke ISBI ini? Sebenarnya mah naonnya? Karena background dari SMK Farmasi ya. Jauh dong. Masih ke seni. Nya. Awal mula nama hobi sih ya. Dari SMP, SMK ngelakuin hobi karinding. Karinding, oh iya musik khas Sunda ya? Yang dari bambu itu kan? Zaman 2009 sampai 2012 kan sempat hipster tuh si karinding teh, semua booming lah di ISBI. Iya, benar. Dari pergerakannya kan dari anak muda karinding attack, terus merambah ke underground dan lain sebagainya. Bener, banyak banget kan channelnya di YouTube. Ya dari situ awal mulanya mah. Jadi rasa interest kamu tuh dimulai dari sana. Dari situ. Nah terus berjalannya waktu sering maba. Jadi SMK tuh sering maba. Jadi sekolah lu mabal malah mabal nanti ke kampus. Oh, ke kampus. Ke ISBI. Banyak temen di kampus ISBI itu. Banyak dari lingkungan tadi, dari circle karinding tadi kan. Banyak yang ngampus di ISBI, terus anjir kerennya sekolah kampus gitu. Belajar nah teu kaku gitu. Kaku teh dalam artiannya jurusan lain atau kampus lain cuman belajar dalam PowerPoint, gitu tanya jawab dan lain sebagainya. Kalau di ISBI kan aya praktek, gamelan dan lain sebagainya. Kita lebih ngasah ke situnya gitu. Skill kan bener. Dari Karawitan ini nih. Sekarang kan dalam masa pandemi. Gimana nih kampus sekarang keadaannya? Cara belajarnya gimana gitu? Yuk. Sedikit iya sih bermasalahnya teh karena notabene jurusan teori Karawitan lebih banyak praktek dibanding teori. Benar. Yang paling penting itu prakteknya. Nah, terus secara teknis juga teorinya belum mumpuni lah. Dari mulai media, dari mulai formulasi dari jurusan sendiri itu kaget gitu. Kagetnya teh belum bisa menyesuaikan dengan sekarang keadaan seperti ini ya, pandemi seperti ini. Banyak problemnya teh. Ya banyak miss gitu, materi tidak tersampaikan, terus banyak problemnya teh. Kan kalau kampus lain nih, jadi mereka kuliah online. Kalau di ISBI sendiri khususnya Karawitan sama kuliah online, cuman kalau di kampus lain kan keseringannya materi lah ya. Terus secara teknis juga banyak nge-zoom dan lain sebagainya. Kalau di Tio sendiri mah teknisnya teh jadi dosen-dosen bikin grup WhatsApp. Terus ngirimin PPT berbentuk PDF, terus ada teknis yuk ngabsen 15 menit pertama. Misalnya kuliah jam 10 tuh. 15 menit pertama untuk absen, 15 menit kedua untuk materi, dan 15 menit terakhir tanya jawab. Jadi ada timingnya lah ya, ada waktu-waktunya untuk itu. Tapi secara di lapangan mah karep we dek mau baca materinya, mau enggak, yang penting tanya jawab terus kita hadir di grup itu, udah aman gitu. Makanya yang tadi banyak problem tuh itu. Oke, untuk di Karawitan sendiri kebanyakan cewek pasti cowok sih untuk mahasiswinya? Stabil sih ya. Jadi seimbang lah ya. Seimbang tapi kebanyakannya cowok. Kebanyakan cowok karena kalau yang kebanyakan cewek mah ditari.
Cowok juga jadi cewek diterima. Cowok juga jadi cewek ya. Oke. Itu tadi kan kebanyakan prakteknya. Prakteknya apa aja? Prakteknya ada gamelan. Gamelan paling utama tuh. Ada gamelan tuh banyak. Ada gamelan Degung, gamelan Jawa, gamelan Cirebon, gamelan Wayang, gamelan Bali. Bali ya? Gamelan Minang, Padang. Oh, ada juga? Ada. Jadi semua gamelan itu. Terus ada juga praktek keahlian namanya PK. Itu apa? Ngapain aja tuh? Itu mah penyurusan, Jadi di karawitan itu ketika udah nanti masuk tugas akhir, ada penjurusannya. Alat pukul, alat tepuk, alat tiup, alat string gitu, alat petik. Nah, jadi ada penjurusannya per mahasiswanya ada yang ngambil kendang, suling, terus kecapi. Oh, jadi itu lebih ke alat ya? Lebih spesifik lah, lebih ke praktek keahlian tuh. Terus kan tugas akhirnya juga ada 3 macam, Ada penyajian, pengkajian, penciptaan. Jadi penyajian itu sendiri kayak penyajian mah kayak penelitian. Jadi meneliti tentang sebuah kesenian atau budaya yang bersangkutan sama karawitan. Oke. Yang kedua tadi apa? Penyajian mah yang tadi, yang praktek ahlian tadi. Misalnya kamu ngambil kendang dalam ketuk tilu atau kendang dalam wayang. Khusus itu, alat itu. Oke. Dan yang terakhir tadi apa? Penciptaan. Kalau penciptaan mah lebih ke nyiptain musik kayak. Ada juga aransemen musik. Jadi kayak kontemporer lah, kayak gitu-gitu, musik kontemporer. Udah nyiptain? Kalau di sebatas UAS sih. Sebatas UAS ya. Kalau karya sendiri idealisme belum. Ada juga sih, tapi formasinya band. Main band juga? Main band juga. Yuk, dari karawitan sendiri nih, tadi kan kita udah ngomongin yang namanya pelajarannya seperti apa, cara prakteknya gimana, 24 jam juga. Nah, untuk kreasinya itu harus seperti apa sih? Karyanya. Kalau ngomongin karya mah, karena dari seninya juga subjektif sih ya. Kalau seni mah sama kayak agama, sensitif gitu. Kalau ngobrolin itu mah. Jadi tentang karya mah ada ininya lah pasti ya. Menurut saya itu bagus, belum tentu kan kalau menurut kamu. Iya kayak gitu. Kalau karya mah. Sekarang lagi happening nih, lagi hype tentang yang trending nih. Apa tuh? Ada salah satu YouTuber kita. Jadi bikin video klip, bikin lagu yang sekarang lagi trending. Oke. 5 hari 17 juta keren. Aslina. Jadi ini kita berpendapat aja ya. Kita tidak menjudge, kita tidak jadi bukan netizen yang jauh, cuma ingin apa sih pendapat kamu gitu. Jadi karya yang bagus tapi tidak trending, tapi karya yang biasa aja itu bisa trending gitu. Menurut kamu itu seperti apa? Menanggapi kayak gitu, ya itu mah terserah dia gitu, mau bikin karya seperti apa. Toh karya mah emang itu yang keluar dari dirinya sendiri gitu. Ngerti gak sih? Jadi karya seni itu tulusnya teh ya apapun yang dialamin, apa yang menjadi referensinya, ya itu yang dikeluarinya gitu. Tapi yang paling terpenting dari karya itu prosesnya. Proses. Karena yang Tio alamin gitu kalau di kampus, apa-apa teh paling utama proses. Iya sih. Hasil tuh pasti menentukan. Mengikuti proses. Jadi kalau misalnya prosesnya emang udah bagus, pasti hasilnya juga akan bagus. Iya, kayak gitu. Dan yang pastinya yang namanya karya itu juga harus dihargai ya. Iya. Itu sangat-sangat harus diapresiasi. Diapresiasi. Mau jelek, mau sebagus apapun tetap harus diapresiasi. Mungkin karena dia juga berproses tuh, mungkin bikin lagunya seperti apa, aransemennya seperti apa-apanya. Iya. Tapi
yang aneh nah gitu di Indonesia mah nya. Kalau karya anu emang bener-bener idealis terus bener-bener ini teh jarang diapresiasi teh. Kayak misalnya film pendek apa yang menurut kita bagus tapi jarang ditonton dan Heeh, jarang itu kan. heeh. Tapi nya anu tadi Yang ya nya yang cia biasa aja gitu, lah ya. tapi loba gitu Mm-mm. yang nontonnya teh kepo. Betul. Kayak acara Apa mungkin itu selera orang Indonesia menurut kamu? mungkin bisa jadi ya. Bisa jadi sih ya. Karena ya kayak di kampus ya, saya nggak ngomongin yang jauh-jauh di kampus ya. Acara-acara seminar, edukasi dan lain sebagainya ini jarang diminati ya. Benar. Tapi mun bajidor terus band-bandan, wah Pasti. disebut nanti Hargitnas. Apa tuh? Hari Giting Nasional. Hari Giting Nasional. Ayo. Oke, kita punya challenge nih buat Tio. Jawab pertanyaan dengan cepat, Tio. Siap. Oke. Nih, kamu pilih mana? Pilih aliran karya yang kamu sukai atau yang enggak kamu sukai. Kenapa? Ya pasti yang disukai lah. Kenapa? Karena tadi seni mah subjektif. Oke, pertanyaan kedua. Bebas berkreasi dan memanage sendiri atau ikut label kalau misalnya penyanyi nih. Ikut label, ikut aturan mereka. Independen. Karena potongannya Benernya, kalau misalnya punya mendapatkan hasil 100 juta, buat kamu sendiri 100 juta. Iya. Ada fee buat perusahaan kan? Yang ketiga, yuk pilih dong karya bagus terkenal atau pilih terkenal tapi karyanya sampah. Lebih bagus tidak terkenal sih ya. Seriusan. Duitnya banyak loh. Tengah jamin sih. Tengah jamin karena jadi PNS. Tengah jadi PNS. Enak dong. Trendingnya. Banyak lah contoh Bribtu Norman dan lain sebagainya. Endingnya? Iya sih, cuma sesaat ya. Iya, cuma sesaat. Tapi kalau misalnya si manajemennya bisa memanage si artis itu sih bisa aja sih. Bisa wae. Bisa lama, cuman karena mungkin manajemennya kurang tapi aja sama si artisnya. Pilihan sih itu. Okay. Ada yang dikangenin nggak sih dari kampus? Kangen pisan sih ya, karena pas sebelum pandemi itu 24 jam hampir di kampus. Iya benar, kalau ISBI 24 jam. 24 jam. Hampir 24 jam lah di kampus karena kuliah dari jam 8 sampai jam 4. Terus apalagi kalau organisasi itu pencinta alam. Kamu masuk juga? Masuk juga pencinta alam di AW Arga Wilis. Urusan organisasi beres kuliah. Belum lagi tugas. Tugas ada lagi latihan. Karena yang tadi praktek tadi kan. Benar. Jadi 24 jam, hampir 24 jam di kampus ya? Iya. Oke. Biasanya tempat nongkrongnya di mana sih kalau di kampus? Sensitif Ada kodenya kalau tempat nongkrong. Jadi ada kode-kodenya, misalnya di pojok A kodenya A. Enggak, di kampus pasti kalau misalnya ada tempat nongkrong ada kode-kodenya lah. Q aya meureun. Eta naon artina? Ada enggak gitu. Enggak tahu adanya teh apa itu teh. Terus naon deui? Terusnya biasa nama tempat-tempatnya mah di taman. Terus di taman kumaha? Taman Buaya. Oh itu mah. Ada Taman Buaya depan perpus tuh. Kumpulnya gimana? Panggilan ada panggilan enggak? Enggak, itu mah apa ya? Panggilan di semua inilah tongkrongan. Kalau misalnya ada tongkrongan nih lagi ini, terus dia lagi jalan nih sendiri. Q, aya meureun, aya nih. Nyamperin. Jadi itu adalah kode yang udah tahu pasti tahu kode itu. Iya. Oke. Selain kode-kodean tempat nongkrong, makanan apa nih di kampus yang paling kamu kangenin? Es goyo buat keliningan Yang seberang ya? Nya keliningan. Eta madep pisan goceng Aslina nya murah nya ngeunah deh. Goceng. Yuk, ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman
di rumah yang nonton Sudut Kampus? Tentang apa nih? Semuanya aja, mau tentang karawitan, tentang apa, tentang cewek, tentang apa, sok mangga. Ya, buat kalian, halo, ya ini saya di sini. Yang penting mah apa tuh ya? Bingung Jangan sekolah seni. Nah, kamu tuh aneh gitu ya. Kamu sekolah seni tapi ke orang lain jangan sekolah seni gitu. Bahaya. Loba problem. Kamu mah aneh gitu ya. Mana sekolah di seni tapi tong sekolah di seni. Ya karena ya kalau misalnya emang dia mau ya, meskipun dia ngomong tahu gak mau sekolah. Ya, itu mah kan panggilan jiwa. Iya, panggilan jiwa. Benar. Setuju. Ada Instagram nggak biar nih teman-teman Sudut Kampus? Ada dong. @oitgas GUST. Banyaknya followernya? Enggak. Kebanyakan follower cewek atau cowok? Siapa saya mah. Di ACC KBG. Dek online shop oge di ACC penting followers. Peninggi badan dong. Ya udah, yang pastinya teman kampus, apapun pilihan kamu ada di tangan kamu. Yep. Mau kuliah A, kuliah B, mau jadi apapun itu dikembalikan sama kamu semuanya. Yep. Ya. Bener. Udah, jangan kemana-mana, tetap di Sudut Kampus.